Ya, selamat malam upasaka sekalian. Ini yang pertama ya. Sampai jam berapa? Karena ini baru pertama saya di sini, jadi belum tahu. Bukan itu. Belum tahu apa pemahaman namanya sampai mana. Yang punya HP tolong di silent dulu ya. Di silent atau mode pesawat boleh. Ya, ada bagusnya memang apa kegiatan pembahasan dhamma begini tidak ditentukan topik. Karena kan kita pembabar belum tahu bagaimana pemahaman tamanya. Nanti kalau sudah ditentukan yang ini, ternyata yang datang tidak cocok. Nah, kalau masih banyak yang belum tahu, berarti saya bagi secara garis besar saja. Inti ajaran Sang Buddha. HP-nya sudah di silent belum? Udah ya? Inti ajaran Sang Buddha apa? Tidak berbuat jahat. Pikiran saja, tidak ada hati gitu. Murnikan cita, batin. Nah, kita mulai dari yang perbanyak kebajikan saja dulu ya. Kebajikan ini banyak macam yang bisa dilakukan. Bermeditasi juga kebajikan, menjalankan sila, Pancasila sudah tahu semua belum? Yang pertama apa? Yang kedua? Hah? Waduh. Coba pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Kelima? Itu nanti kita bahas ya. Tapi kita bahas ini dulu, perbanyak kebajikan. Dalam hal ini berdana saja saya fokuskan. Nah, berdana ini ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah amisa dana. Amisa dicerap ke dalam bahasa Indonesia jadi amis. Amisadana ini adalah berdana benda-benda materi, barang materi. Nah, termasuk makanan juga benda materi.
Amisadana ini merupakan sesuatu yang amis bagi para samana. Merupakan sesuatu yang tidak pantas untuk digandrungi, hanya untuk sebatas menjaga, mempertahankan kehidupan agar demi berlangsungnya kehidupan suci. Nah, dalam hal ini ketika berdana kepada para biku, para umat bisa berdana yang namanya catu pacaya. Catu 4, pacaya kebergantungan. 4 kebergantungan. Apa itu? Ada yang tahu? Nah, 4 inilah yang layak untuk didanakan kepada para biku. Yang pertama, makanan. Yang kedua, jubah. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, apa? Obat-obatan. Uang termasuk enggak? Enggak. Bagus. Karena banyak juga umat mau berdana uang, nyebutnya ini adalah catu pacaya, catu pacaya. Uang bukan catu pacaya. Catu pacaya itu hanya 4 itu tadi. Dan para biku tidak diizinkan dalam winaya, peraturan para biku, untuk menerima uang atau menyuruh seseorang, sebutlah yang dinamakan kapiya, untuk menyimpankan uang atas nama dirinya. Tetapi ada cara yang diizinkan oleh Sang Buddha bagi mereka yang memberikan uang ini. Ada sebutan namanya kapiya. Kapiya itu adalah seorang yang membuat layak. Jadi biasanya kapiya ini adalah perumah tangga yang mendampingi para biku. Ya, perhatikan ya. Lalu bagaimana para umat yang ingin berdana uang? Para biku juga kalau sesuai aturan tidak layak untuk memiliki rekening. Apalagi atas nama pribadi. Itu sama saja kepemilikan dan itu sudah melanggar aturan. Jadi bagaimana caranya? Yaitu melalui kapiya ini. Ketika ingin berdana uang, nah para umat bisa tanya, Bante, siapa kapiya Bante? Nah setelah misalnya Bante nunjuk, itu yang baju oranye kapiya saya. Contoh ya. Nah setelah ditunjuk siapa kapiyanya, nah umat itu
mendatangi kapia tersebut. Nah, dalam memberikan uang itu harus menggunakan kata-kata yang tepat, karena kalau tidak tepat akan menjadi pelanggaran. Ini yang salah. Ini uang untuk Bante, kamu simpan. Itu salah. Yang sesuainya bagaimana? Ini uang kamu pegang untuk memenuhi keperluan Bante. Apa yang layak bagi Bante, tolong kamu penuhi dengan uang itu. Artinya apa? Uang itu statusnya masih milik umat, statusnya masih milik donatur, yang dititipkan kepada kapia dan diberikan perizinan digunakan untuk memenuhi keperluan bantenya, yaitu keperluan perihal Catupacaya. Jadi paham ya? Nah, bantenya bisa meminta ke kapia tersebut, saya perlu ini misalnya. Misalnya saya perlu obat ini, tolong carikan. Nah, kapia itu sudah memiliki perizinan, maka dia bisa menggunakan uang yang dititipkan tersebut untuk membeli obat. Satu kali minta, tapi kapianya tidak berespon. 3 kali minta untuk dicarikan obat, kapianya juga tidak merespon. Nah, setelah 3 kali meminta dengan berucap, nah para biku hanya bisa meminta dengan berdiam diri. Jadi menghampiri kapia, diam, lihat ini. Nah, supaya apa? Supaya nyadar. Sampai 6 kali berdiam diri. Kalau sudah sampai 6 kali berdiam diri, kapia juga masih tidak ngeh. Nah, bantinya bisa menyampaikan ke donatur tersebut, itu dana bisa silakan ambil lagi karena tidak bisa digunakan. Nah, jadi ini caranya. Nah, para biku tidak bisa menerima langsung, tidak bisa menyuruh orang lain menyimpankan dengan atas miliknya. Cara ucapan yang benar itu, ini uang silakan digunakan untuk memenuhi keperluan bante, keperluan yang layak. Yang tidak layak, ini uang untuk bante, atau ini pacaya untuk bante. Nah, sudah ngawur. Nah, jadi ini adalah misa tanah. Kemudian ada namanya abhaya dana. Abhaya, tidak. Bahaya itu dicerap jadi bahasa Indonesia bahaya. Jadi tanpa bahaya. Dalam kata lain, berdana rasa aman, rasa nyaman. Nah, dengan menjalankan sila moralitas, nah itu merupakan praktik abhaya dana. Kita berdana rasa aman pada orang-orang di sekitar kita. Nah, coba bayangkan kalau tinggal di lingkungan yang orang-orangnya itu menjalankan moralitas. Tenang enggak? Hah? Tenang ya? Merasa aman enggak? Aman.
Nah, beda cerita kalau lingkungan itu tidak punya moralitas, was-was. Naruh sendal jepit pun ngeri hilang. Ini abaya dana. Jenis yang ketiga adalah dhamma dana, berdana ajaran. Ya, contohnya itu adalah memberikan uraian dhamma. Nah, sekarang zaman sudah modern, banyak ceramah-ceramah di YouTube. Nah, bisa di-share, dibagi-bagi. Jadi turut serta berbagi dhamma. Tapi harus pastikan dhamma yang disampaikan itu memang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Jadi dalam Harmadana ini upasaka-upasika bisa memilih mau jenis yang mana. Jenis dana materi, atau rasa aman, atau dhamma. Nah, dalam berdana ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar memberikan buah manfaat yang lebih besar. Ada banyak poin. Salah satunya itu adalah sebelum berdana, ketika berdana, dan sesudah berdana. Ambil contoh berdana makanan. Nah, sebelum berdana makanan kan biasanya masak dulu, atau yang beli di restoran. Nah, munculkan rasa bahagia bahwasannya diri kita itu akan melakukan yang namanya kebajikan. Nah, munculkan rasa bahagia. Dan ketika melakukan persembahan dana, dilakukan dengan penuh keyakinan. Keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Penuh keyakinan bahwasannya apa yang dilakukan ini adalah kebajikan yang akan memberikan akibat yang baik. Dan setelah berdana, bersukacita bahwasannya diri kita itu sudah berdana. Tapi kadang umat-umat ini setelah berdana suka ngeluh. Kenapa? Nah, contohnya ketika dana makanan itu, umat yang datang banyak, taruhlah bantunya sendirian, satu orang bawa satu atau lebih, penuh meja. Bante kalau harus ngabisin semua ya mati. Nah, jadi pasti ada yang tidak tersentuh. Wah, jadi kecewa. Wah, makanan saya tidak diambil. Udah capek-capek bangun pagi, masak. Udah tuh perjalanan ke wihara jauh, nggak dimakan. Nah, jangan seperti itu. Karena apa yang didanakan itu, dimakan atau tidak, kebajikan sudah dilakukan. Nah, ketika sudah dipersembahkan, nah itu kebajikan sudah dilakukan. Nah, ketika sedang mempersiapkan juga, kebajikan sudah dilakukan. Jadi bukan masalah dana itu digunakan atau tidak,
mau digunakan atau tidak, kebajikan itu sudah terpenuhi. Maka itu penting ketika setelah berdana munculkan rasa sukacita. Jadi sebelum berdana munculkan rasa bahagia bahwasan diri kita akan melakukan kebajikan, dan ketika berdana, berdanalah dengan penuh keyakinan, dan yang ketiga setelah berdana bersukacita. Ketika berdana dengan rasa sukacita, dengan pemahaman, pengetahuan bahwasannya itu adalah perbuatan baik dan sering dilakukan sehingga menjadi kebiasaan. Nah, ini menjadi perbuatan karma baik yang besar. Jika disertai dengan sukacita, disertai dengan pengetahuan, disertai dengan otomatis karena sudah menjadi kebiasaan. Hal lain yang perlu diperhatikan. Nah, berdana itu bisa dibagi menjadi dua. Berdana kepada individu, kemudian berdana kepada kelompok, yaitu sangga. Berdana kepada individu itu ada 14 jenis. Berdana kepada sangga ada 7 jenis. Nah, berdana kepada individu. Yang pertama itu berdana kepada binatang. Yang kedua berdana kepada orang yang tidak punya moral. Yang ketiga berdana kepada orang yang memiliki moralitas. Yang keempat berdana kepada orang di luar dari ajaran Sang Buddha, tetapi telah meninggalkan, mengakhiri kesenangan indera. Yang kelima, berdana kepada Sotapati Magga. Sotapana Magga, orang yang sudah mencapai jalan tingkat kesucian yang pertama. Sotapati Magga kelima. Keenam, pada seorang yang telah mencapai Sotapati Phala. Yang ketujuh, kepada orang yang telah mencapai Sakadagami Magga. Yang kedelapan, Sakadagami Phala. Yang kesembilan, Anagami Magga. Yang kesepuluh, Anagami Phala. Yang kesebelas, Arahat Magga. Yang ke-12 Arahata Phala. Yang ke-13 kepada Paceka Buddha. Dan yang ke-14 kepada Samma Sambuddha. Sudah tahu semua apa Sotapati, Sakadagami, Anagami, Arahata? Hah? Belum. Nah, dalam ajaran Sang Buddha itu, wah banyak nih saya. Ya, dalam ajaran Sang Buddha itu ada yang namanya 4 tingkat kesucian. Nah, kalau puja bakti dibaca artinya enggak?
Nah, Sangganusati baca enggak? Coba ada buku Parita enggak di sini? Nah, kalau sering dibaca harusnya tahu ya. Jadi ada 4 tingkat kesucian. Nah, coba dilihat saja. Sangganusati. Coba dibaca artinya. Empat pasang makhluk. Terus? Terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Nah, coba lihat catatan kakinya. 8 jenis Arya Sangga, yakni makhluk-makhluk yang telah mencapai Sotapati Maga, Sotapati Pala, Sagadagami Maga, Sagadagami Pala, Anagami Maga, Anagami Pala, Arahata Maga, Arahata Pala. Jadi tingkat kesucian itu ada 4. Yang pertama itu adalah Sotapana, Sotapati. Sotapati itu nama kesuciannya. Silakan duduk. Terima kasih. Dan yang mencapainya itu sebutannya adalah Sotapana. Sotapati ini terdiri dari 2, Sotapati Maga, Sotapati Pala. Mereka yang telah mencapai tingkat kesucian yang pertama ini maksimal hanya akan mengalami kelahiran 7 kali kehidupan. Maksimal. Tidak ada kelahiran yang ke-8. Ini tingkat kesucian yang pertama. Tingkat kesucian yang kedua, Sakadagami, maka Pala. Yaitu ia yang akan kembali sekali, akan terlahir 1 kali lagi sebagai manusia. Yang ketiga, Anagami. Anagami Pala, maka Pala. Anagami ini tidak akan lahir di alam manusia lagi, tidak terlahir di Kamaloka lagi. Dan yang keempat, Arahata Maga Pala. Yang ketika seseorang telah mencapai kesucian yang keempat, Arahata, maka kehidupannya saat ini adalah kelahiran yang terakhir. Terlalu banyak ada ini nanti. Tidak apa-apa lah ya. Yang penting Anda dengar dulu. Nah, ini 14 jenis berdana kepada individu. Ketika seseorang berdana kepada binatang, kepada hewan, maka akibatnya adalah 100 kali lipat. 100 kali lipat. Lebih tinggi lagi berdana kepada orang yang tidak punya moral, manusia, tapi tidak punya moral. Akibatnya itu adalah 1000 kali lipat. Kalau yang hewan tadi 100 kali lipat, ini 1000 kali lipat.
Lebih tinggi lagi, berdana kepada orang yang punya moralitas. Maka akibatnya itu adalah 100.000 kali lipat. Lebih tinggi lagi, berdana kepada mereka yang hampa dari nafsu indera, tetapi di luar dari ajaran Sang Buddha. Maka akibatnya itu adalah imbalannya. Buah akibatnya itu adalah 10 miliar kali lipat. Besar ya? Lebih tinggi lagi, berdana kepada seseorang yang sedang berada di jalan memasuki arus, yaitu Sotapati Magga. Itu sudah tidak terhitung banyaknya. Apalagi mau dikata kepada Sotapati Phala sampai ke sama Sambuddha, udah tidak terhitung lagi. Nah, dan berdana kepada individu yang tertinggi adalah berdana kepada Sama Sambuddha. Ini urutannya ya. Tetapi ada yang lebih besar daripada berdana kepada individu, yaitu berdana kepada sangga. Sudah ngantuk belum? Belum ya. Berdana kepada sangga. Berdana kepada sangga ini terdiri dari berapa jenis? Ya, bagus. Ada 7. Yuk, silakan masuk. Dah ya, perhatikan ya. Berdana kepada sangga ini terdiri dari 7 jenis. Yang pertama itu adalah berdana kepada sangga biku bikuni yang dipimpin oleh Sang Buddha. Yang pertama. Yang kedua, berdana kepada sangga biku bikuni setelah Sang Buddha parinibbana. Yang ketiga, berdana kepada sangga biku. Yang keempat, berdana kepada sangga bikuni. Bikuni tahu ya? Apa? Hah? Yang kelima, berdana, benar ya kelima ya? Berdana kepada sangga para biku, tapi dengan menunjuk beberapa biku. Misalnya di sini ada 20 biku nih. Nah, ditunjuk beberapa. Nah, sangga itu minimal 4. Dalam kasus lain minimal 5 biku. Jadi menunjuk biku-biku tertentu sebagai wakil sangga. Ini kelima. Yang keenam, keenam ya, betul ya. Kepada sangga bikuni, tetapi dengan menunjuk bikuni-bikuni tertentu. Dan yang terakhir, berdana kepada sangga biku-bikuni
dengan cara menunjuk beberapa biku, beberapa bikuni. Nah, ini 7 jenis. Dan dalam Dakina Vibhanga Sutta, Sang Buddha menganjurkan ibu angkatnya yang mana sebelumnya itu ingin mempersembahkan jubah kepada Sang Buddha, namun Sang Buddha menyarankan jubah itu dipersembahkan kepada sangga karena manfaatnya jauh lebih besar. Dan dalam sutta tersebut pun dikatakan, bahkan jika kelompok biku sangga itu adalah kelompok biku yang tidak punya moral, buah akibatnya pun masih tidak terhitung. Nah, jadi nanti kalau misalnya Katina, ada diadakan Katina enggak di sini? Nah, ketika berdana, nah setelah mengetahui apa yang disampaikan ini, nah niatkan mempersembahkan jubah itu kepada sangga. Nah, jauh lebih besar buah akibatnya ketimbang kita hanya menunjukkan kepada satu sosok biku. Nah, cukup untuk, wah sudah jam 8 lewat, baru tentang dana. Salah satu kebajikan lainnya itu adalah melakukan yang namanya pati dana. Nah, kemarin Ceng Bing ada pati dana enggak di sini? Pati dana apa? Pelimpahan jasa. Ya, bagaimana dikatakan pelimpahan jasa? Pelimpahan jasa atau mau kata pelimpahan jasa atau persembahan jasa bebas, yang penting tahu bagaimana maksudnya itu bagaimana. Apakah patidana ini kebajikan kita pindah ke makhluk lain? Begitu? Kalau enggak bagaimana? Bagaimana? Bagus. Jadi syarat untuk melakukan pelimpahan jasa patidana itu ada 3 setidaknya. Yang pertama itu harus ada kebajikan dulu yang dilakukan. Ya, bisa dengan berdana makanan. Nah, setidaknya ada kebajikan yang dilakukan. Nah, setelah melakukan kebajikan, nah bisa melakukan yang namanya dedikasi dengan bertujuan agar makhluk tersebut mengetahui. Nah, makhluk yang dituju itu harus mengetahui. Syarat kedua. Dan syarat yang ketiga, setelah mengetahui, makhluk itu turut berbahagia. Ini paling penting. Karena kalau sudah mengetahui tapi tidak turut berbahagia, maka dia tidak menerima pelimpahan jasa. Yang menjadikan makhluk-makhluk dalam kondisi tidak baik setelah menerima patidana bisa mendapatkan kondisi yang baik adalah dari buah karma mereka turut bersukacita. Karena turut bersukacita itu adalah kebajikan yang mereka lakukan sendiri. Jadi tetap karma masing-masing. Karena ada umat yang takut, aduh sering-sering patidana nanti kebajikan saya habis.
Tidak begitu ya. Kebajikan kita milik kita sendiri. Nah, makhluk tersebut turut berbahagia. Nah, turut berbahagia itu kebajikan mereka yang lakukan sendiri. Ketika melakukan patidana, dua kebajikan sudah dilakukan. Patidana terjadi ketika nuang air atau ketika Bante baca parita? Yang mana? Hah? Atau yang lainnya? Ada yang mau jawab? Yang jawab tuang air tidak usah angkat tangan. Berarti anggapnya terjadi pas tuang air ya. Karena kan Sartre bilang yang anggap limpahan jasa itu terjadi ketika tuang air tidak usah angkat tangan. Karena kelihatannya agak males angkat tangan. Tuang air itu hanya simbol. Simbolis. Bukan pelimpahan jasa itu sendiri. Bante baca parita itu adalah anumodana kata. Jadi kalau ibu bapak setelah melakukan kebajikan, pas sesi pelimpahan jasa hanya menuang air saja begitu? Tidak. Tadi faktor yang kedua apa? Kita melakukan yang namanya dedikasi. Dalam hal ini adalah apa, mengucapkan dengan penuh kesungguhan hati. Semoga jasa kebajikan yang saya lakukan mengkondisikan kebahagiaan bagi sana keluarga, para leluhur, semua makhluk yang ada di sini, semua makhluk yang membutuhkan pelimpahan jasa. Semoga mereka semua turut berbahagia. Jika mereka tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Nah, ketika itu diucapkan, nah itulah memenuhi faktor-faktornya agar para makhluk itu mengetahui dan turut berbahagia. Jadi kalau hanya berdiam diri, hanya fokus di tuang air, tidak terjadi apa-apa. Harus benar-benar diucapkan dengan kesungguhan hati. Kalau kalimatnya Anda hafal, nanti bisa buka buku parita. Kalau tidak salah halaman 122, coba buka 122 Patidana. Betul enggak? 122 ada, betul ya? Punya semua bukunya? Punya. Umat boleh minta enggak buku itu? Boleh. Nah, nanti kalau yang enggak punya di rumah, nanti boleh izin sama pengurus minta buku parita. Jadi kalau misalnya ada sanak keluarga yang meninggal, kemudian teringat, nah jangan bersedih, tapi lakukan patidana. Kalau di rumahnya sering ada gangguan, nah misalnya ada bantal guling lompat-lompat, jangan ya, takut wajar karena tidak pernah lihat kan, tapi jangan diusir, karena diusir itu bukan cara umat Buddha. Nah, coba posisikan diri sebagai bantal guling yang lompat-lompat tadi. Kita sudah lama di tempat itu,
terus pendatang baru ngusir kita. Sakit hati enggak? Ada kemungkinan enggak? Apa kita itu ngajak teman-teman di luar untuk rame-rame datang ke rumah itu? Hah? Ya, ngusir satu datang banyak nanti. Jadi ketika ada gangguan-gangguan begitu, ya lakukan pelimpahan jasa. Nah, bisa dibaca patidana, dibaca artinya. Bisa ditambahkan sendiri. Kayak itu kan ada seperti ayah dan ibuku. Nah, bisa ditambahkan kepada mendiang siapa namanya. Kemudian kepada semua makhluk yang ada di rumah ini. Dan jangan lupa kepada semua makhluk yang membutuhkan pelimpahan jasa. Karena banyak makhluk-makhluk yang membutuhkan pelimpahan jasa tapi dilupakan oleh keluarganya. Nah, bisa ditambahkan sendiri, tapi ucapkan dengan benar-benar penuh kesungguhan hati. Jadi patidana, kebajikan. Ada kebajikan yang dilakukan, kemudian melakukan dedikasi agar makhluk yang dituju itu mengetahui. Dan ketiga, faktor dari makhluk itu sendiri, setelah mengetahui mereka turut berbahagia atau tidak. Nah, ini ragam dari kebajikan-kebajikan yang bisa dilakukan. Nggak tahu keburu nggak nih waktunya nih. Ada satu lagi yang penting perihal patidana ini atau berdekatan. Patidana itu kan apa yang kita lakukan kepada mereka yang telah pergi. Lalu kepada mereka yang sedang proses untuk pergi, apa yang harus dilakukan? Ada yang pernah mendampingi orang yang sedang sekarat? Sudah pernah belum? Belum pernah? Nah, ketika mendampingi orang yang sedang sekarat, sedang menghadapi kematian, apa yang harus dilakukan? Nah, jangan sampai karena ketidaktahuan kita, karena kesedihan kita, karena kemelekatan kita, nah justru malah mengkondisikan orang yang kita kasih itu jatuh ke alam rendah. Jangan sekali-sekali menangis di samping orang yang sedang menghadapi kematian. Kalau ingin menangis, cari tempat yang jauh. Nah, silakan mau jungkir balik nangisnya, silakan. Nah, kenapa? Nah, coba posisikan diri kita sebagai orang yang sedang menghadapi kematian. Ketika sedang menghadapi kematian, kemudian kita mendengar orang-orang yang kita kasih itu menangis histeris. Berat hati enggak? Menderita atau bahagia? Nah, seseorang dengan pikiran terakhir, dengan batin yang sedang menderita, alam yang cocok itu adalah alam yang menderita. Maka tidak heran sering orang melihat mendiang, menampakkan diri di rumah. Nah, karena itu sudah terlahir di alam rendah. Jangan menangis di samping orang yang sedang menghadapi kematian. Jangan pula diingatkan dengan hal-hal duniawi. Pernah dulu saya baca parita.
Anaknya malah ngomongnya begini, "Mama ingat enggak dulu kita pernah jalan-jalan di sana?" Waduh. Nah, justru akan menimbulkan kemelekatan. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, jika yang sedang menghadapi kematian itu adalah orang yang punya keyakinan terhadap Sang Buddha, nah, ingatkan kepada Sang Buddha. Nah, bisa mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa atau Buddhang Saranang Gacchami, boleh. Yang penting arahkan pikiran dia untuk penuh keyakinan terhadap Sang Buddha. Karena ada satu kisah seseorang yang menjelang kematian itu memiliki keyakinan kepada Sang Buddha, terlahir di alam dewa. Kalau yang sedang menghadapi kematian itu tidak punya keyakinan terhadap Sang Buddha, tapi punya keyakinan terhadap ajaran lain, jangan diingatkan kepada Sang Buddha. Nanti jengkel. Kalau keyakinan yang berbeda bagaimana? Nah, ingatkan akan kebajikan yang pernah dia lakukan. Nah, coba ibu bapak ingat-ingat ketika melakukan kebajikan. Bahagia enggak? Bahagia ya? Sejuk enggak? Bahagianya sama enggak dengan jalan-jalan di mall? Beda ya? Nah, pikiran yang berbahagia, pikiran yang damai menjelang kematian, nah, cocoknya ada yaitu alam bahagia. Nah, kalau dengar ini mungkin ada kepikiran, loh, kalau pikiran terakhir yang menentukan kalau sepanjang hidupnya dia berbuat jahat, tidak adil dong karma, gitu ya? Nah, kok dengan pikiran terakhir dia dalam kondisi baik, terlahir di alam surga, tapi sepanjang hidup dia berbuat jahat, nah itu bagaimana itu? Perbuatan buruk yang dilakukan itu tetap akan berbuah, hanya masalah waktu saja. Nah, bisa saja, udahlah gampang, kalau begitu pas sekarat saja nanti saya ingat yang baik-baik. Sekarang saya senang-senang dulu. Nah, taruhlah dia bisa begitu. Pikiran baik di momen kematian. Terus terlahir di alam surga. Ya bisa saja terlahir di alam surganya hanya 7 menit. Karena ada satu kisah seorang ratu penyokong sangga, tetapi karena satu perbuatan buruk yang sangat dia sesali, dan ketika menjelang kematian dia teringat dengan perbuatan buruk itu, nah terlahir di alam neraka selama 7 hari. Hari ke-8 terlahir di alam surga. Nah, demikian juga ya bisa saja terlahir di alam surga yaitu bentar doang, 1 menit gitu. Orang terlahir sebagai manusia saja ada yang baru lahir langsung meninggal, betul ya? Ada yang baru janin langsung meninggal, betul ya? Nah, demikian juga di alam lain, bisa saja baru di alam surga 1 menit langsung meninggal. Tetap perbuatan baik, perbuatan buruk itu akan berbuah. Hanya masalah waktu kapan itu berbuah.
Jadi ketika yang menghadapi kematian itu berbeda keyakinan, nah ingatkan kebajikan yang dia lakukan. Nah pemahaman ini jangan disalahgunakan ya. Contohnya, apa perlu dijelaskan? Tidak saya. Jangan disalahgunakan. Nanti ada orang yang sedang sekarang, ternyata orang itu adalah orang yang kita benci. Oh kamu itu dulu buat gini loh, jahatin saya begini loh. Atau oh kamu tuh utang belum bayar. Jadi pikirannya tidak tenang, meninggal dengan keadaan begitu, aduh. Jangan ya. Udah 8:30. Saya udah singkat sisi dari berbanyak kebajikan. Banyak bisa dilakukan, yaitu berdana, mati dana. Nah yang gampang-gampang dulu. Kemudian tidak berbuat jahat. Nah sebagai perumah tangga itu 5 sila. Menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan tidak benar. Ucapan tidak benar ini ada 4. Menghindari ucapan bohong, menghindari ucapan kasar yang menyakiti perasaan orang lain, menghindari ucapan yang memecah belah, yang mengadu domba, yang merusak keharmonisan, dan ucapan yang membual. Dan yang kelima, menghindari mengkonsumsi zat-zat yang memabukkan. Nah ini banyak juga yang berpikiran, kalau minumnya tidak sampai mabuk, tidak melanggar dong. Hah? Betul enggak? Betul enggak? Oh betul. Enggak. Ketika mengetahui itu zat memabukkan, ada kehendak meminum dan itu terteguk, meskipun hanya 1 tetes, sudah melanggar sila. Meski hanya 1 tetes. Jadi bukan masalah dia mabuk, tidak mabuk. Karena mengkonsumsi zat yang memabukkan. Karena sering jadi pembenaran, tidak apa-apalah minum, yang penting kan tidak sampai mabuk. Jadi faktor pelanggarannya itu ketika terteguk 1 tetes sudah pelanggaran. Kalau dalam faktor perbuatan buruk atau dasa akusala kama, sebenarnya tidak hanya membunuh, tetapi juga menghindari membunuh, menyakiti makhluk hidup. Kalau sering membunuh makhluk hidup di kehidupan ini, sering membunuh makhluk hidup, setelah kematian, kalaupun orang itu tidak terlahir di alam rendah, tetapi terlahir sebagai manusia, maka akan memiliki usia yang pendek. Nah, contohnya baru lahir langsung meninggal. Nah, itu yang seperti saya bilang tadi. Terlahir di alam baik hanya sekejap saja. Artinya kekuatan karma untuk terlahir di alam baik itu tidak kuat, maka kemungkinan besar akan terjatuh di alam rendah. Atau bisa juga
masih 10 tahun meninggal, usianya pendek. Kalau seseorang itu dalam kehidupannya menghindari pembunuhan makhluk hidup, setelah kematian kalau tidak terlahir di alam bahagia tetapi terlahir sebagai manusia, maka ia akan memiliki usia yang panjang. Kalau masa kehidupan ini seseorang itu sering menyiksa makhluk hidup, kalau tidak terlahir di alam rendah tetapi terlahir sebagai manusia, maka akan memiliki kesehatan yang buruk, sakit-sakitan. Ada yang dari kecil sudah sakit-sakitan, ya, itu artinya kehidupan sebelumnya sering menyakiti makhluk hidup. Tapi kalau dia menghindari menyakiti makhluk hidup, kalau tidak terlahir di alam bahagia tetapi terlahir sebagai manusia, maka akan memiliki kesehatan yang baik. Nah, ada ya orang-orang yang jarang sakit ya. Ada di sini yang jarang sakit? Banyak. Ya, kalau jarang sakit bagus, artinya kehidupan sebelumnya itu menghindari menyiksa makhluk hidup. Terus mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana orang yang usianya panjang tapi sepanjang hidupnya sakit-sakitan? Ada ya? Ya, itu bisa jadi kehidupan sebelumnya dia menghindari membunuh makhluk hidup, tapi sering menyiksa makhluk hidup. Tidak sampai mati. Ada tisu enggak? Boleh minta. Saya ini agak pilek dan sakit tenggorokan ini sebenarnya. Ya, terima kasih. Ya, perhatikan ya. Kalau seseorang semasa hidupnya sering berdana, seperti yang disebutkan tadi, maka setelah kematian akan terlahir di alam bahagia. Tapi kalau tidak terlahir di alam bahagia, di alam surga, tetapi terlahir sebagai manusia, maka seseorang itu akan memiliki kekayaan. Segala kebutuhan pokoknya itu berlimpah. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak punya moral tapi sering berdana? Ada enggak? Ada ya? Nah, contoh mungkin mafia, kan bisnisnya ya membunuh iya, bohong iya, mengambil apa yang tidak diberikan iya, asusila juga iya, mabuk juga pasti. Tapi sering juga berdana, misalnya berdana ke wihara atau berdana ke kelenteng. Nah, kalau di film-film mafia itu begitu ya. Terus bagaimana? Nah, bisa juga kemungkinannya terlahir di alam rendah tapi hidupnya enak. Contohnya apa? Anjing rumahan.
Ya kan? Makan disiapin, kadang makanannya mahal, mandi yo dimandiin. Perawatannya juga kadang melebihi manusia ya. Di grooming segala macam, kuku dipotongin. Tidurnya enak di ruang AC. Tapi apa? Sebagai anjing. Kalau orang itu sering marah, sering iri hati, sering jengkel, kalaupun terlahir sebagai manusia maka memiliki rupa yang buruk. Tapi kalau masa hidupnya itu memiliki kesabaran, tidak tunduk pada kemarahan, maka akan memiliki wajah yang rupawan. Nah, jadi kalau ibu bapak menginginkan kebahagiaan, nah jalan untuk menuju kebahagiaan itu adalah memiliki moralitas. Kalau ingin menderita, tidak menjalankan moralitas. Ada yang ingin menderita di sini? Kalau tidak ingin menderita, tapi yang dilakukan itu mengarah pada penderitaan, itu bodoh atau pinter? Nah kan, sebenarnya di awal tadi waktu saya bilang HP-nya di silent, nanti supaya tidak bunyi Shopee atau Tokopedia, beneran ya. Kemudian inti ajaran Sang Buddha yang ketiga, memurnikan batin. Nah, jalan pemurnian batin itu ya jalan mulia berunsur 8. Apa jalan mulia berunsur 8? Masih muat enggak? Masih bisa mengikuti? Memurnikan pikiran, memurnikan batin, yaitu ya jalan mulia berunsur 8. Itu adalah jalan menuju padamnya dukkha. Kebenaran mulia keempat dari 4 kebenaran mulia. Apa yang pertama? 4 kebenaran mulia? Dukkha, adanya dukkha. Dukkha apa? Dukkha itu dari 2 akar kata du sama khamati. Du itu sulit, khamati itu endure, bertahan. Jadi sulit untuk ditahan. Apa yang sulit untuk ditahan itu menderita atau bahagia? Menderita. Dukkha Arya Saca, kebenaran mulia akan adanya dukkha. Yang kedua, dukkha samudaya.
Siapa yang bilang tadi? Saya. Bagus. Sumbernya duka. Dukkha samudaya. Samudaya itu artinya kemunculan. Bukan sebab, bukan sumber. Asal usul, kalau asal usul ya, sumber ya yoni. Sebab hetu. Samudaya kemunculan. Dukkha samudaya, kemunculan dukkha. Kalau tadi diterjemahkan sebab dukkha apa? Tidak tercapai keinginan. Nafsu keinginan. Tidak tercapai keinginan. Apa sebab dukkha? Nah, kalau secara umum kan kegandrungan nafsu keinginan. Betul ya? Sebab dukkha adalah nafsu keinginan. Nafsu keinginan itu sebab dukkha atau nafsu keinginan itu sendiri adalah dukkha? Nafsu keinginan itu sendiri ketika nafsu muncul itu penderitaan enggak? Nah, nafsu keinginan sendiri itu adalah dukkha. Bagaimana menjadi sebab? Betul ya? Tadi adanya dukkha itu apa? Kelahiran adalah dukkha. Usia tua adalah dukkha. Penuaan adalah dukkha. Sakit adalah dukkha. Ditinggal orang yang dicintai. Ditinggal orang yang dicintai dukkha. Berkumpul dengan yang dibenci adalah dukkha. Kematian adalah dukkha. Singkatnya 5 agregat pancakanda adalah dukkha. Pancakanda pasti harus dijelasin lagi nih. Ya, batin jasmani lah. Dan dukkha ini kan yang pertama adanya dukkha. Dukkha ini ada kemunculannya. Bagaimana kemunculan dukkha ini? Kalau versi singkatnya, kegandrungan adalah kemunculan dukkha. Nafsu keinginan adalah kemunculan dukkha. Tapi lebih perincinya adalah 12 didana dari paticca samuppada. Kemunculan dukkha dimulai dari, wah ini panjang ini. Ya kapan-kapan lah ya. Dari ketidaktahuan, nanti bisa cari sendiri. Paticca samuppada 12 nidana paticca samuppada. Dimulai dari awija, pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, sampai jati. Kelahiran mengkondisikan usia tua, sakit, kematian segala macam tadi. Nah, 12 rantai kemunculan inilah bagaimana kumpulan-kumpulan dukkha ini muncul. Ewa metasa kewalasa dukkha khandasa samudayo hoti. Demikianlah kumpulan-kumpulan dukkha ini muncul. Kemudian yang ketiga, dukkha nirodha. Sesuatu yang memiliki kemunculan sudah sewajarnya ada kepadamannya. Dukkha nirodha, padamnya dukkha. Terhentinya duka. Boleh, padamnya dukkha. Nah ini sama.
Rincinya itu adalah 12 nidana juga Patija Samuppada. Dengan padamnya awija maka padam sangkara, sampai dengan padamnya kelahiran maka padamnya usia tua segala macam. Ewa mitasa kewalasa duka kandasa niroto hoti. Demikianlah kumpulan-kumpulan duka ini padam. Sebenarnya ini panjang ini kalau mau dirinci lagi. 1 jam lagi tidak cukup. Nanti tidak pulang. Setelah diketahui duka ini ada kemunculannya, ada kepadamannya, maka ada jalan untuk menuju padamnya duka. Yaitu adalah jalan mulia berunsur 8. Apa yang pertama? Ayo diingat-ingat. Nanti SPD-nya masih banyak. Siapa tahu nanti ada bantai-bantai lain yang bahas topik ini. Nah, sudah tahu. Yang pertama apa? Pandangan benar. Pandangan benar. Yang kedua? Pikiran benar. Pikiran benar. Yang ketiga? Ucapan benar. Keempat? Perbuatan benar. Yang kelima? Penghidupan benar. Yang keenam? 6. Daya upaya benar. Yang ketujuh? Apa? Apa? Nah, 6 yang pertama dulu ya, 6 yang pertama dulu ya. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar. Nah, ke-7 ke-8 ini masih banyak yang salah. Yang ke-7 sama sati. Sama sati apa? Ya, masih oke, perhatian benar. Tapi sati itu adalah pengingatan benar. Ke-8 sama-sama di. Hah? Yang setuju konsentrasi benar, tidak usah angkat tangan. Tidak tepat. Sama-sama di itu diterjemahkan konsentrasi benar. Tidak tepat. Meditasi yang benar. Samadhi kalau diterjemahkan konsentrasi tidak tepat. Samadhi itu adalah keteguhan benar, keteguhan batin yang benar. Ini panjang kalau mau dijelaskan, tapi saya singkat saja. Keteguhan yang benar di sini adalah batin yang teguh dalam 7 faktor jalan mulia yang pertama tadi. Nah, ketika 7 faktor jalan mulia itu teguh dalam batin, nah batin yang teguh dalam 7 faktor jalan mulia, maka batin itu terasing dari kesenangan indera. Batin itu terasing dari akusala dhamma, kualitas-kualitas tidak bermanfaat. Nah, kalau dalam akusala dhamma sutta, yang tidak bermanfaat itu adalah pandangan salah sampai samadhi salah. 8 faktor salah. Nah, batin yang terasing demikian, yang dimana disertai dengan, diawali dengan vitaka wicara, pengarahan batin, penerusan pikiran,
maka akan muncul yang namanya piti sukha, kegiuran kebahagiaan. Kegiuran kebahagiaan ini bukan hasil dari aduh duduknya tenang sekali, nyaman, bukan. Tapi kegiuran kebahagiaan karena batin itu terasing dari kesenangan indera, terasing dari 8 faktor salah. Nah, batin demikian dikatakan berdiam dalam jhana pertama. Jadi singkatnya sama-samati itu adalah batin yang teguh dalam 7 faktor jalan mulia. Jadi kalau mau terjemahkan tetap gunakan kata samadhi saja, tidak apa-apa. Samadhi benar. Tapi kalau konsentrasi tidak cocok. Nah, pengembangan 8 faktor jalan mulia inilah yang memurnikan batin. Memurnikan batin dari keserakahan, dari kedengkian, dari kegelapan batin. Udah ngantuk ya? Nah, jadi pokok ajaran Sambuta tidak melakukan keburukan, berbanyak kebajikan, murnikan batin. Kebajikan banyak yang bisa dilakukan, tadi sudah disebutkan. Tidak berbuat jahat, ya tadi jalankan 5 sila. Memurnikan batin, maka jalankan pandangan benar, arahkan batin pada pandangan benar sampai pengembangan samadhi benar. Cukup ya? Penuh? Hah? Nah, ini sebenarnya dikompres hanya sampai 1,5 jam. Kita tutup ya. Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Satu pertanyaan boleh? Atau sudah pengen cepat-cepat pulang? Cukup? Cukup? Jelas. Sudah. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau misalnya masih pusing, ya tidak apa-apa, namanya belajar. Sering-sering dengar, nanti lama-lama bisa. Nah, semoga kita semua maju dalam Dhamma. Sabbe sata, waktu sukitata, semoga semua berbahagia.